padahal tanpa itu semua kita bukan apa-apa. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin menyampaikan dakwah yang bertema perbanyak mengingat Allah di kala susah maupun senang. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak, bukan merenung yang berat, tapi merenung tentang hidup kita sendiri, tentang apa yang sering kita lakukan dan apa yang sering kita lupakan. Kita hidup di dunia yang serba cepat, bangun tidur pegang HP, siang sibuk aktivitas, malam capek lalu tidur lagi. Hari-hari kita berlalu begitu saja. Kadang kita ketawa, kadang kita sedih, kadang merasa hidup baik-baik saja, tapi kadang juga merasa kosong tanpa tahu alasannya. Dan di tengah semua itu ada satu hal yang sering pelan-pelan hilang dari hidup kita, yaitu mengingat Allah. Teman-teman, hidup ini tidak selalu sesuai dengan rencana kita. Ada hari di mana semua berjalan lancar dan tapi ada juga hari di mana rasanya ingin menyerah. Masalah datang silih berganti, masalah sekolah, nilai, pertemanan, masalah keluarga, bahkan masalah yang tidak bisa kita ceritakan pada siapa-siapa. Di saat susah, biasanya kita selalu berpikir, kenapa sih hidup saya begini? Kenapa saya mengalami ini? Allah sayang gak sih sama saya? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, kita manusia bukan malaikat. Tapi masalahnya di saat seperti itu banyak dari kita yang justru menjauh dari Allah, bukan mendekat. Padahal Allah tidak pernah pergi dari kita. Kitalah yang sering pergi meninggalkan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surah Ahad ayat 28, yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Teman-teman, ayat ini sederhana tapi sangat dalam. Allah tidak bilang hati akan tenang kalau semua masalah selesai. Allah tidak bilang hati akan tenang kalau hidupmu sempurna. Tapi Allah bilang hati akan tenang kalau kita mengingat Allah. Artinya, meskipun masalah belum selesai, meskipun hidup belum sesuai harapan, kalau hati kita dekat dengan Allah, insya Allah hati kita tetap kuat. Sekarang kita bicara tentang mengingat Allah saat susah. Saat susah, kita sering merasa sendirian, merasa tidak ada yang mengerti, merasa dunia tidak adil. Tapi teman-teman, justru di saat kita paling lemah, Allah paling dekat. Allah menunggu kita untuk datang, mengadu dan berserah. Allah tidak pernah bilang, datanglah kepadaku kalau kamu sudah baik. Allah justru ingin kita datang di saat kita capek, saat kita jatuh, saat kita merasa hancur. Doa orang yang sedang kesulitan itu sangat berharga di sisi Allah. Tangisan yang keluar karena Allah itu tidak pernah sia-sia. Kadang Allah tidak langsung menghilangkan masalah kita, tapi Allah menguatkan hati kita supaya kita bisa melewati masalah itu. Dan itu jauh lebih berharga. Lalu teman-teman, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu mengingat Allah saat senang. Saat hidup lagi enak, saat masalah berkurang, saat keinginan tercapai, kita mulai sibuk dengan dunia. Lalu mulai ditunda, doa mulai disingkat, zikir mulai jarang. Kita lupa bahwa semua kesenangan itu bukan hasil hebatnya kita, tapi karena izin Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ibrahim ayat 7, yang artinya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bersyukur itu bukan cuma harapan, tapi sikap. Bersyukur itu tetap ingat Allah walaupun hidup lagi senang. Karena banyak orang yang uji bukan dengan kesusahan, tapi dengan kesenangan. Teman-teman, mengingat Allah itu sebenarnya tidak susah. Allah tidak minta kita jadi sempurna. Allah cuma minta kita hadirkan di dalam hidup kita. Di saat jalan sebut nama Allah, di saat capek ingat Allah, di saat bahagia ingat Allah, dan di saat susah pun harus ingat Allah.
Ucapan sederhana seperti ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah, kalau itu keluar dari hati itu sudah sangat luar biasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, hidup itu singkat, kita tidak tahu besok masih diberi kesempatan atau tidak. Kalau hari ini Allah masih memberi kita nafas, itu tanda Allah masih memberi kita kesempatan untuk berubah, untuk mendekat dan untuk mengingatnya. Jangan tunggu hidup hancur dulu baru ingat Allah, dan jangan lupa Allah saat hidup lagi bahagia. Karena Allah selalu setia menemani kita, bahkan saat kita sering melupakannya. Semoga setelah ini hati kita sering terhubung dengan Allah, langkah kita lebih dekat dengan Allah, dan hidup kita lebih tenang bersama Allah. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya ingin memberikan pertanyaan. Jika hari ini Allah mencabut semua nikmat dan hidupnya, apakah iman kita masih tetap tegak? Oke, untuk karena mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Ya, pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita membiasakan diri mengingat Allah bukan hanya ketika kesusahan datang, tapi juga saat merasa senang dan bahagia, dan juga apa manfaat yang kita dapatkan ketika mengingat Allah di masa kesulitan, dan apakah manfaatnya berbeda ketika kita mengingatnya di masa senang. Oke, baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Ina, yaitu bagaimana cara membiasakan diri mengingat Allah dalam keadaan senang maupun bahagia. Pada dasarnya manusia memang cenderung mengingat Allah ketika susah, tetapi sering lalai ketika senang. Padahal Allah justru mengingatkan kita agar tidak melupakannya dan diberi nikmat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Agar kita terbiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, ada beberapa langkah yang bisa kita latih. Yang pertama, menyadari bahwa semua nikmat datang dari Allah. Langkah pertama adalah menanamkan kesadaran dalam hati bahwa setiap kebahagiaan, keberhasilan, dan kesenangan yang kita rasakan bukan semata-mata karena usaha kita, tapi karena izin Allah. Ketika kita lulus ujian, mendapatkan rezeki, sehat, dan hidup terasa tenang, biasakan berkata dalam hati, ini semua karena pertolongan Allah. Dengan kesadaran ini, hati akan otomatis terhubung kepada Allah, bukan kepada kesombongan diri. Yang kedua, membiasakan lisan bersyukur saat senang. Biasakan lisan berzikir saat bahagia, bukan hanya saat sedih, misalnya dengan mengucapkan Alhamdulillah ketika mendapatkan kabar baik, Masya Allah ketika melihat sesuatu yang indah, Subhanallah ketika kagum, Insya Allah ketika merencanakan sesuatu. Zikir ringan seperti ini jika dilakukan terus-menerus akan membuat kita selalu ingat Allah tanpa terasa berat. Yang ketiga, menjadikan syukur sebagai bentuk zikir. Mengucap syukur bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Saat Allah memberi nikmat, gunakan nikmat itu untuk kebaikan. Jangan gunakan untuk maksiat. Berbagi kepada orang lain. Ketika nikmat kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah, itu sudah termasuk zikir yang sangat besar nilainya. Yang keempat, menjaga ibadah wajib di saat senang. Ketika nikmat kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah, itu sudah termasuk zikir yang sangat besar nilainya. Salah satu tanda orang yang lupa Allah adalah rajin ibadah saat susah, tapi lalai saat senang. Karena itu, jaga sholat tepat waktu meskipun sedang bahagia, sedang sibuk, sedang merasa hidup baik-baik saja. Yang kelima, menghubungkan setiap keadaan dengan Allah. Latih diri untuk selalu bertanya dalam hati, apa yang Allah ingin dari keadaan ini? Bagaimana caranya agar nikmat ini mendekatkan aku kepada Allah?
Dengan cara ini, bahagia tidak membuat kita lalai, tetapi justru menambah iman dan rasa syukur. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang yang mengingat Allah. Lingkungan sangat berpengaruh jika kita sering bersama orang-orang yang mudah bersyukur, lisan mereka penuh zikir, senang mengingat Allah, maka kita pun akan terbiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun, termasuk saat bahagia. Yang ketujuh, mengingat bahwa nikmat bisa menjadi ujian. Nikmat bukan hanya hadiah, tapi juga ujian. Apakah kita bersyukur atau kufur? Apakah nikmat membuat kita dekat atau jauh dari Allah? Kesadaran ini membuat kita tidak terlena oleh kebahagiaan dan tetap ingat kepada Allah. Mengingat Allah saat senang adalah tanda iman yang kuat dan hati yang hidup. Jika kita bisa mengingat Allah dalam keadaan susah maupun senang, maka hidup kita akan seimbang, tenang dan penuh keberkahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersabar saat diuji, bersyukur saat diberi nikmat, dan selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin. Manfaat mengingat Allah saat kesulitan. Ketika kita sedang diuji, menghadapi kesulitan atau dalam keadaan susah, mengingat Allah membawa ketenangan hati dan pertolongannya. Beberapa manfaat antara lain, yang pertama, hati menjadi tenang. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Saat kesulitan, zikir ini menenangkan hati, mengurangi rasa takut, cemas, atau putus asa. Yang kedua, mendapat pertolongan Allah. Allah berfirman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Mengingat Allah dalam ujian membantu kita tetap sabar dan berusaha dengan benar. Yang ketiga, mendatangkan pahala dan menghapus dosa kesulitan yang dihadapi dengan zikir dan sabar menjadi ladang pahala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tidak ada musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah menghapus dosa-dosanya karena itu. Bahkan duri yang menusuknya pun dihitung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, menguatkan iman. Mengingat Allah saat susah menumbuhkan keyakinan bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan Allah tidak akan membebani hamba melebihi kemampuannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Nabi, semua nikmat yang kita punya, apakah iman kita masih tetap tegak? Yang pertama, iman yang sejati tidak bergantung pada nikmat. Allah menegaskan dalam Al-Quran, dan sungguh akan kami uji kamu dengan sesuatu dari ketakutan, kelaparan, kehilangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa kehilangan nikmat adalah ujian bagi Allah. Jika iman kita teguh meski semua nikmat dicabut, itu tanda iman yang kuat. Mengapa kehilangan nikmat bisa menjadi tes iman? Mengukur ketergantungan kepada Allah, nikmat membuat hati lebih bisa lupa. Sementara kesusahan menguji apakah kita benar-benar bergantung kepada Allah. Contoh dari Nabi dan sahabat. Nabi Muhammad SAW kehilangan orang-orang yang dicintai, dicaci, dihina, bahkan disiksa, tapi iman beliau tidak tergoyah. Sahabat seperti Abu Bakar dan Utsman juga diuji dengan kehilangan harta dan status, namun tetap teguh imannya. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman meskipun kehilangan nikmat? Yaitu selalu ingat Allah sebagai sumber nikmat dan nikmat datang dari Allah, dan Dia berhak mengambilnya. Menyadari ini membuat hati tidak putus asa. Jika ada kebaikan dari apa yang disampaikan, itu datang dari Allah. Jika ada kekurangan, itu datang dari diri saya sendiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.